guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya di channel YouTube saya, Putri Apriliani dari kelas 1 MPIB. Di sini Putri akan menjelaskan tentang apa sih perkembangan sosial emosi pada bayi. Apakah bayi pada usia 0 sampai 12 bulan sudah bisa bersosialisasi, dan gimana sih caranya bayi bersosialisasi versi bahasa bayi, dan gimana sih cara bayi mengontrol emosinya sejak dini. Tetap stay tune. Menemani si kecil di setiap tahap pertumbuhan atau perkembangannya memang sangat menyenangkan. Melihat si kecil tumbuh besar seiring berjalannya waktu memang sangat membekas bagi hati orang tua. Dalam proses pertumbuhan, perlu adanya pendampingan dari orang tua, bukan hanya dari perkembangan fisik, tetapi perkembangan sosial emosional juga perlu diperhatikan sejak bayi. Lalu, apa aja sih perkembangan sosial emosional yang sudah bisa terlihat pada saat bayi? Perkembangan emosi. Menurut Whiten Utrion, perkembangan emosi bayi berhubungan dengan kemampuannya dalam mengenali, memahami, serta mengendalikan emosi yang ia rasakan. Dalam hal ini, ciri-ciri untuk setiap anak tidak melulu sama. Ada seorang yang bisa merasa jengkel jika dia bakal merasa tidak nyaman dengan cara menggigit, memukul, menangis, berteriak, melempar barang yang di dekatnya, atau bahkan hanya diam saja. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah sebuah kondisi saat bayi dapat merespon dengan baik lingkungan sekitar, misalnya mampu memberikan perhatian kepada ibu, ayah, ataupun orang-orang sekitarnya. Perkembangan si kecil dapat dilihat dari hal emosional dan kemampuan sosialnya di lingkungan sekitar akan terus berkembang seiring berjalannya waktu dan secara bertahap, tidak secara langsung ya moms. Maka dari itu, baik ibu maupun ayah harus mengetahui apa aja sih tahap-tahap perkembangan sosial emosional pada bayi. Dan berikut ini tahapan-tahapan perkembangan sosial emosional si kecil yang kami kutip dari artikel Ibu dan Balita. Stay tune. Bulan ke-1, bulan pertama, perkembangan sosial maupun emosi bayi memang masih belum terlalu nampak atau sangat terbatas. Namun, perlu diketahui bahwa si kecil sudah bisa bersosialisasi dengan sekitar, meski hanya dengan kontak mata, tangisan, ataupun gerakan tubuh ketika dia mendengar suara yang sangat asing untuknya seperti suara ibu dan ayahnya. Pada bulan kedua, si kecil dapat dibilang terdapat peningkatan dalam emosionalnya. Ia sering memberikan respon berupa senyuman. Dan pada bulan ini, dia sudah dapat memandangi orang-orang sekitarnya maupun lingkungannya. Dan juga dia sudah dapat menikmati jika diajak berinteraksi ataupun marah ketika dia merasa tidak nyaman. Bulan ketiga, si kecil sudah mulai dapat memulai sebuah interaksi dengan ibu, ayah, maupun orang di sekitarnya. Interaksinya hampir sama dengan bulan kedua. Ia bakal melempar senyum yang sangat menggemaskan, disertai menggumam ketika diajak berinteraksi ataupun mengajak berinteraksi dengan memandang orang tersebut. Dan perlu diketahui, pada bulan ketiga ini sudah mulai mampu untuk menirukan beberapa ekspresi. Jadi, pada bulan ketiga ini, ayah dan bunda diharapkan memberikan contoh yang baik, karena pada bulan ketiga ini si bayi sudah mulai bisa mengingat apa yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Bulan keempat, si kecil dapat mengetahui yang sesama dengannya atau sesama bayi. Jadi sudah tahu gitulah ya, teman seumurnya gitu. Ia dapat merasakan atau dapat tertarik dengan sesama bayi. Jika ia bertemu dengan sesama bayi, maka dia akan mengekspresikan wajah senang dan antusias untuk bertemu dengannya. Pada bulan kelima, bayi sudah bisa dikatakan dapat membedakan orang-orang sekitar. Ia sudah mulai mengetahui mana orang lain dan mana anggota keluarganya. Sehingga pada bulan kelima, tidak jarang bayi diajak untuk berkenalan dengan orang sekitar itu sudah mulai gimana ya, kalau misalnya digendong dia akan
merespon dengan baik jika itu orang yang ada di sekitarnya, tetapi dia akan merespon tidak baik jika yang diajak itu orang asing, misalnya orang yang jarang ia lihat ketika pada usia pertumbuhan 1-4 bulan. Sehingga pada bulan kelima ini bayi akan merespon apa yang dia inginkan untuk orang tuanya, apakah dia cocok dengan orang ini atau tidak, sehingga ini dapat membantu ibu dan orang yang merawat bayi tersebut. Pada bulan ke-6, kita masih dibuatnya tersenyum dengan tingkah laku si kecil yang sangat mengemaskan dan makin ekspresif. Si kecil yang sudah bisa bermain dengan orang sekitarnya dan dapat merespon dengan baik, juga akan menampakkan karakter si kecil ini. Pada bulan ke-7 dan ke-8, si kecil sudah dapat menikmati saat-saat berinteraksi dengan orang-orang. Meskipun ia begitu akan tetap malu-malu ketika bertemu dengan orang yang baru atau asing baginya. Dan pada bulan-bulan ini juga memulai untuk menirukan ucapan-ucapan dari ibunya. Sehingga pada bulan ke-7 dan ke-8 diusahakan bayi harus sering-sering mendengar bahasa ibu atau bahasa yang baik, karena pada bulan ini memori yang atau perkataan yang sering bayi dengar akan terekam kuat oleh si otak bayi. Pada bulan ke-9 dan ke-10, saat sudah berusia 9 dan 10 bulan, dia sudah mulai menunjukkan ekspresi lain, yaitu ketika dia berpisah dengan ayah maupun ibunya. Biasanya dia akan merasa sedih, dan juga ketika dia merasa diabaikan, dia dapat menangis maupun berteriak agar dapat mendapatkan perhatian dari orang yang dia tangisi. Bayi pada bulan ini sudah dapat merespon kata-kata sederhana yang diucapkan oleh orang-orang seperti makan, minum, maupun lain sebagainya. Nah, ini pada bulan ke-11 dan ke-12, bayi sudah dapat mempelajari apa sih itu kasih sayang dan bagaimana bentuknya. Wow. Seperti kontak fisik yang biasa dilakukan oleh orang tuanya seperti mencium atau memeluknya. Dan bayi juga tak segan untuk membagi rasa kasih sayang tersebut ke orang sekitar, seperti saat diminta untuk memberikan sebuah ciuman di pipi, bayi akan senang hati memberikannya. Pada bulan ini juga, bayi akan merasa lebih responsif pada saat dia merasa jengkel maupun bahagia. Dia dapat marah-marah, menangis, berteriak, dan lain sebagainya ketika dia merasa jengkel. Sebaliknya, ketika dia merasa bahagia, dia akan tertawa lebih ekspresif, jelas, dan lantang. Ya, demikianlah materi yang bisa Putri sampaikan. Jika bermanfaat, jangan lupa like, tinggalkan komen yang positif, dan ya, mungkin itu yang dapat Putri sampaikan. Kalau misalnya menurut kalian informasi yang Putri berikan itu bermanfaat, boleh like, tinggalkan komen yang positif, dan jangan lupa subscribe. Mungkin itu aja yang Putri dapat ungkapkan. Tetap tunggu video Putri berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.